Alasan motong kepalanya kenapa? Dia sering ngomel-ngomel sama saya. Tangannya kenapa tangan? Tangannya karena dia sering dipakai buat mukul saya. Nyesel ya mas? Enggak, karena dendam saya udah terlampiaskan. Saya merasa sakit hati. Saya sering dipukuli, ada kesalahan kecil, pasti dia main tangan. Langsung marah-marah, langsung main tangan. Masih diem ini. Sudah berapa lama kamu kerja sama korban? 1 bulan. Awal puasa kemarin. Dari kasus tadi, kita bisa menyorotin dari sisi korban dan dari sisi pelaku. Karena semua hal itu ada sebab akibat. Kalau kita lihat dari sisi korban, pelaku mengatakan bahwa korban ini telah menyakiti hatinya, selalu membentaknya, memarahinya, bahkan memukulnya. Di dalam Islam, contoh kita yang terbaik adalah Rasulullah. Dan bagaimana sih Rasulullah memperlakukan bawahannya ketika Rasulullah menjadi majikan, menjadi bos, atau menjadi pemimpin. Suatu ketika ada seorang ibu yang membawa anaknya berusia 10 tahun bernama Anas bin Malik. Dan ibu ini memberikan anak itu kepada Rasulullah agar anak itu menjadi pelayan Rasulullah. Dan Rasulullah menerimanya dengan senang hati. Tapi Rasulullah bukan ingin memanfaatkannya sebagai pelayan, budak, atau pembantu. Tapi Rasulullah justru merawat anak ini seperti anaknya sendiri. Rasulullah mengajarkannya banyak hal, memberinya makan, memberinya pakaian, dan mendidiknya, dan berlaku lemah lembut kepada pelayan ini. Walaupun Rasulullah meminta tolong, Rasulullah juga memperlakukannya seperti seorang ibu yang minta tolong kepada anaknya. Kan sering tuh ibu-ibu nyuruh anaknya ke warung, nyuruh anaknya nyapu, berberes, itu dalam rangka meminta tolong dan mendidiknya. Pelaku mengatakan bahwa ada kesalahan-kesalahan kecil yang diperbuatnya, dan itu membuat kemarahan yang besar dari bosnya. Anas bin Malik ini juga kadang-kadang melakukan kesalahan kecil, contohnya seperti riwayat suatu ketika Rasulullah meminta untuk membelikan sesuatu. Ketika di perjalanan, dia malah melihat kawan-kawan yang sedang main dan dia ikut ada di situ. Sehingga Rasulullah menanti lama dan Rasulullah menghampirinya. Rasulullah bukannya menghardiknya dan memarahinya, tapi Rasulullah malah memanggilnya dengan sebutan yang indah, yaitu memanggil dengan panggilan Unais. Unais, sudah kamu kerjakan apa yang aku minta tadi. Tapi karena namanya Anas, Rasulullah ada panggilan lucu, panggilan unik untuk dia. Saking berkasih sayangnya Rasulullah kepada pelayannya ini. Jadi penting bagi kita untuk berlaku baik, berlaku lemah lembut kepada siapapun. Nah, saking baiknya Rasulullah kepada pelayannya ini bertahan sampai 10 tahun hidup bersama Rasulullah. Dan pelayan ini bersaksi bahwa selama dia hidup bersama Rasulullah, dia tidak pernah mendengar Rasulullah itu bersuara keras. Rasulullah selalu berlaku lemah lembut kepadanya selama 10 tahun secara konsisten. Sedangkan pelaku dari kasus tersebut bekerja dengan bosnya selama 1 bulan lebih. Dan selama 1 bulan ini dia telah merasakan sakit hati yang luar biasa dari tindakan bosnya tersebut. Kalau kita soroti dari sisi pelaku, setiap orang itu punya ujiannya masing-masing. Dan Allah sedang menguji dia dengan memiliki bos yang temperamental. Dia bisa bersabar atas tindakan bos tersebut. Dia bisa memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahannya sehingga bosnya itu tidak marah. Jadi dia mencegah untuk dimarahi. Dan kemudian kalau dia sudah memperbaiki diri, dia sudah menjadi karyawan yang bisa diandalkan, tapi bos itu tetap marah-marah apapun yang dia lakukan. Maka dia bisa memilih nih untuk tidak bekerja di situ. Karena tidak ada paksaan dari siapapun untuk kita bekerja di suatu tempat. Kita bisa memilih meninggalkan tempat yang menzolimi kita daripada kita memendam rasa hati yang akan memuncak dan akan membuat kita menjadi gelap mata. Allah juga menyuruh kita untuk tidak menyakiti diri kita sendiri, dan kita punya hak sebagai manusia untuk diperlakukan secara baik. Dan di negara kita, kalau kita dizolimin sama seseorang, kita bisa membuktikannya dan mempidanakan hal tersebut. Dan dalam hukum Islam ada metode kisos, hal serupa dibalas hal serupa. Misalnya bos itu telah melakukan penyundutan rokok, maka bisa melakukan penyundutan rokok balik. Namun bukan kita yang melakukannya. Kita hanya bisa melaporkannya kepada pihak berwenang jika negara itu adalah menganut negara Islam. Dan itu adalah hak kita. Di mana letaknya, sedalam apa, sebesar apa goresannya, itu bisa dibalas hal yang serupa. Tapi itu kan masalah keadilan hukum. Rasulullah mengajarkan kita untuk memaafkan dan menghindari konflik. Untuk kasus-kasus kekerasan seperti ini bisa dibalas hal serupa, dan itu adalah hak kita, dan dia yang melakukannya akan terampuni dosanya
ketika sudah dibalaskan di dunia. Tapi karena sekarang tidak ada metode kisos, kita bisa melaporkannya ke pihak berwenang dan berwajib. Dan kita tidak boleh melakukan hal itu sendiri dengan tangan kita sendiri, karena itu adalah kriminal. Dan dalam hukum Islam juga tidak boleh kita melakukannya sendiri, harus memang pihak berwajib yang berwenang, yang bisa membalaskan hak kita itu. Tapi kalau kita memaafkan, kita menghindarin konflik-konflik dengan orang yang bermasalah, itu lebih baik bagi hidup kita. Nggak bikin kita jadi ruwet hidupnya dan bikin kita banyak urusan dan banyak masalah. Satu lagi yang harus disoroti adalah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Apapun alasan dari pelaku, kecuali alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka pembunuhan ini adalah dosa besar. Pembunuhan yang dibenarkan oleh syariat adalah ketika kita terancam nyawanya dan kita akan dibunuh oleh seseorang. Ketika kita melawan balik, itu diperbolehkan kita untuk membunuh orang tersebut daripada kita yang terbunuh. Dan itu adalah kondisi darurat dan urgent. Tapi dalam kondisi ini, pelaku merencanakan pembunuhan, bahkan korbannya sedang tertidur. Dan dalam Islam, siapa yang membunuh satu nyawa saja, maka dia sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Masuk dosa besar dalam Islam.